Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sri Indriani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemakalah 1. Kami akan membawakan materi tentang strategis tata letak atau layout. Saya sebagai pemakalah 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar dan peran strategis penentuan tata letak dalam proses produksi. Tata letak yaitu merupakan satu keputusan yang penting yang memilih efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak mempunyai banyak dampak. Alasan tata letak memiliki daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan gambaran perusahaan. Tata letak yang efektif sanggup membantu organisasi mencapai sebuah taktik yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Tujuan tata letak yaitu meminimalkan material handling costs, meningkatkan efisiensi utilisasi ruangan, meningkatkan efisiensi utilisasi tenaga kerja, mengurangi hambatan proses, dan memudahkan komunikasi dan interaksi antara para pekerja dengan supervisinya atau antara pekerja dengan para pelanggan perusahaan. Dari fasilitas-fasilitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Dengan adanya susunan tata letak yang optimal, diharapkan pelaksanaan produksi di dalam perusahaan tersebut akan sanggup berjalan dengan lancar dan para karyawan akan sanggup memutuskan kiprah yang dibebankan kepada mereka dengan baik. Secara lebih terperinci, perencanaan tata letak mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu minimalisasi material handling costs. Salah satu tujuan ingin dicapai oleh administrasi perusahaan ialah kesederhanaan proses produksi di dalam perusahaan yang bersangkutan. 2. Efektivitas penggunaan ruangan pabrik, yaitu investasi yang dikeluarkan perusahaan untuk membangun pabrik, membeli mesin dan peralatan produksi, umumnya berjumlah besar. Maka dari itu perusahaan dituntut untuk membuat sebuah perusahaan tata letak yang baik dan efisien. 3. Tingkat penggunaan tenaga kerja pabrikasi, yaitu pada umumnya perusahaan dalam melaksanakan proses produksi mengharapkan waktu kerja yang efektif supaya penggunaan SDM tidak terbuang percuma. 4. Mengurangi kendala kelancaran proses produksi, yaitu keteraturan peletakan mesin dan yang baik. Tenaga kerja akan merasa nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 5. Memudahkan komunikasi, yaitu dari aneka macam penelitian yang ada, perencanaan tata letak yang menjadikan kesulitan komunikasi antar para pekerja dengan supervisi, dan antar supervisi yang ada menghasilkan produktivitas yang rendah. Sekian dari presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah 2. Di sini, Sani Putri Darmayanti sebagai pemakalah 2 akan menjelaskan tipe-tipe tata letak berdasarkan posisi tetap dan tata letak berorientasi proses. Tata letak posisi tetap atau Fixed Position Layout merupakan tata letak di mana mengharuskan karyawan dan peralatan pekerja dalam suatu wilayah kerja. Sesuai dengan namanya, tata letak posisi tetap bersifat tidak fleksibel dan biasanya diterapkan untuk proyek-proyek besar yang sangat memakan tempat. Contohnya, tipe proyek menyerupai ini ialah menyerupai proyek pembangunan kapal, jembatan, gedung jalan layang, rumah, dan sumur minyak bumi. Selanjutnya, ada kelebihan layout dengan posisi tetap. Yang pertama, fleksibel sanggup ditetapkan pada setiap pekerjaan yang berbeda-beda. Yang kedua, dapat diletakkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak memerlukan bangunan pabrik. Selanjutnya, ada kelemahan layout dengan posisi tetap. Yang pertama, tidak ada standar atau ajaran yang terang untuk merencanakan layoutnya. Yang kedua, kegiatan pengawasan harus sering dilakukan dan relatif sulit. Dan yang ketiga, biasanya keamanan barang-barang di sekitar pembuatan barang harus dijaga dengan baik. Alasannya, rawan pencurian. Selanjutnya ada tata letak berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses atau proses orientasi layout sanggup secara bersamaan dipakai untuk tata letak produk maupun jasa.
Tata letak ini juga paling efisien untuk perusahaan yang memproduksi produk yang pembuatnya berbeda-beda untuk konsumen yang berbeda. Dengan kata lain, tata letak yang berorientasi pada proses cocok diterapkan pada perusahaan yang memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit tetapi variasi barangnya besar. Keuntungan dari tata letak yang berorientasi pada proses ialah fleksibilitas dalam penempatan mesin dan tenaga kerja, sehingga kalau terjadi kerusakan di salah satu mesin tidak akan menghambat proses. Alasannya, pekerja sanggup ditransfer ke mesin lain. Adapun kelebihan dari tata letak ini diantaranya, yang pertama adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Dan yang kedua, sangat baik untuk menangani produksi komponen dalam batch yang kecil, atau disebut job lot, dan untuk memproduksi bermacam-macam komponen dalam ukur dan bentuk yang berbeda. Yang selanjutnya ada kelemahan tata letak yang berorientasi proses terletak pada pertama, peralatan yang biasanya mempunyai kegunaan umum. Yang kedua, pesanan akan menghabiskan waktu lebih usang untuk berpindah dalam sistem alasannya, penjadwalan yang sulit, penyetelan mesin yang berubah, dan penanganan materi yang unik. Perkenalkan, nama saya Idesa Nyoman Mita Trisnawini, NIM 190-201-3537. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak berorientasi proses sistem batch dan continue. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam suatu proses sistem batch dan continue ada dua, yaitu proses sistem batch disebut dengan tumpak, merupakan sistem proses di mana selama proses berlangsung tidak ada masukan atau input maupun keluaran atau output. Yang kedua, proses sistem continue dan sinambung merupakan suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung terdapat masukan dan keluaran. Apabila hanya ada masukan saja atau hanya ada keluaran ditambahkan selama proses, maka proses tersebut dengan semi tumpak atau semi batch. Sekian dan terima kasih. Saya akan membacakan bagian 4, tata letak kantor, ritual dan gudang atau tempat penyimpanan. Pertama, tata letak kantor. Tata letak kantor terkait dengan penempatan pekerja dan perlengkapannya. Ruang bagi mereka dengan tujuan supaya arus warta sanggup berjalan dengan lancar. Yang kedua, tata letak ritual. Tata letak ritual didasarkan pada pemikiran bahwa penjual yang bervariasi tergantung sejauh mana produksi sanggup menarik peraturan dari konsumen. 3. Tata letak pengundangan dan penyimpanan. Tujuan dari tata letak pengundangan ialah memerlukan panduan yang optimal antara biaya penanganan barang dan ruang gudang. Sekian dari presentasi kami. Om Santi 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 Om.